Nadia Tasya Saputra dengan NIM 10-2018-098 dari kelas C akan melakukan praktikum pemeriksaan urin. Setelah menggunakan handscoon, kita akan melakukan pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin yang pertama kali kita perhatikan adalah makroskopik dari urin. Pada makroskopik urin, kita perhatikan warna urin, kemudian kejernihan urin, berat jenis urin, bau urin, serta pH urin. Untuk melihat kejernihan urin, kita bisa menggunakan bantuan dari koran. Kita letakkan koran di belakang urin. Kemudian kita lihat apakah urin jernih atau tidak. Apabila tulisan pada koran dapat terbaca dengan jelas, maka urin jernih. Sedangkan apabila ada kekaburan atau tulisan tidak terbaca dengan jelas, maka urin tidak jernih. Pertama-tama, alat dan bahan yang kita perlukan dalam pemeriksaan protein urin ada alat penjepit tabung reaksi, kemudian ada pipet, urin, tabung reaksi, asam asetat 6%, asam sulfosalisilat 20%, reagen Esbach, dan juga spiritus. Pemeriksaan protein urin yang pertama adalah dengan menggunakan cara asam sulfosalisilat. Pada pemeriksaan urin dengan menggunakan asam sulfosalisilat 20%, diperlukan urin sewaktu. Kemudian kita masukkan urin sewaktu ini sebanyak 2 cc ke dalam masing-masing tabung reaksi, di mana tabung reaksi yang satu akan digunakan sebagai kontrol dan tabung reaksi yang satunya yang akan kita periksa. Kita masukkan masing-masing 2 cc urin. Kemudian kita masukkan 8 tetes dari asam sulfosalisilat 20% ke dalam tabung yang akan kita periksa. Nah, setelah itu kita bandingkan kekeruhan urin pada kedua tabung. Bila setelah penambahan asam sulfosalisilat urin tetap jernih, berarti urin tidak mengandung protein atau proteinnya negatif. Tetapi apabila setelah penambahan asam sulfosalisilat timbul kekeruhan, maka kita panaskan tabung reaksi di atas spiritus dengan menggunakan bantuan penjepit tabung reaksi. Kita panaskan dengan cara dijepit dengan menggunakan penjepit, lalu dipanaskan di atas spiritus dengan cara digoyang-goyangkan di atas api dan arahnya menjauhi tubuh agar tidak membahayakan. Lakukan pada kedua tabung, baik tabung kontrol maupun tabung yang akan kita periksa. Setelah itu kita lihat hasilnya. Apabila tetap tidak terjadi perubahan warna pada urin, maka bisa dikatakan bahwa protein urinnya negatif. Namun apabila ada perubahan seperti adanya keping atau gumpalan dan urin menjadi keruh, maka protein urinnya positif. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan protein urin dengan menggunakan asam asetat 6%. Pertama-tama, kita masukkan urin ke dalam tabung reaksi hingga terisi 2/3 tabung reaksi. Kemudian, setelah itu kita panaskan tabung reaksi di atas spiritus dengan menggunakan bantuan penjepit tabung reaksi selama kurang lebih 30 detik. Yang kita panaskan bukanlah dasar tabung, melainkan kita miringkan tabung, lalu kita panaskan menjauhi tubuh. Setelah dipanaskan, kita perhatikan bagian bawah dan bagian atas dari tabung reaksi. Kita bandingkan kejernihan lapisan atas urin dan lapisan bawah urin yang tidak dipanaskan. Bila tidak terjadi kekeruhan, berarti urin tidak mengandung protein. Sedangkan bila lapisan atas menjadi keruh, kemungkinan urin mengandung protein, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Apabila urin menjadi keruh, maka kita tetesi urin dengan asam asetat 6% sebanyak 3-5 tetes. Apabila setelah diteteskan asam asetat 6%, kekeruhan urin hilang, berarti urin mengandung kalsium fosfat. Bila kekeruhan urin hilang disertai dengan pembentukan gas, berarti urin mengandung kalsium karbonat. Dan apabila urin tetap keruh setelah penambahan asam asetat 6%, berarti urin mengandung protein. Urin yang kita butuhkan di sini adalah urin 24 jam. Pertama-tama, kita isi albuminometer dengan urin yang jernih sampai garis tanda U. Kemudian kita tambahkan reagen Esbach hingga garis tanda R. Lalu kita tutup tabung dan kita bolak-balikan sebanyak 12 kali. Ini cukup dibolak-balikan, tidak perlu kita kocok.
Kemudian letakkan tabung dalam posisi vertikal, lalu hasil pemeriksaan dibaca setelah 18-24 jam berdasarkan tinggi atau tebal presipitat yang terbentuk dan dinyatakan dalam gram per liter. Dengan diketahui volume urin, maka kita bisa tetapkan ekskresi protein pada urin selama 24 jam. Berikut adalah hasil proteinuria dengan cara esbah, di mana apabila proteinurianya 2 gram dan volume urinnya 2 liter per 24 jam, maka hasilnya dapat dikalikan sehingga ekskresi protein adalah 4 gram per 24 jam. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan glukosa pada urin. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah penanggas air atau air mendidih, reagen Benedict, urin, pipet, kemudian tabung reaksi dan juga penjepit tabung reaksi. Pertama-tama kita masukkan reagen Benedict ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Setelah itu kita tambahkan 5 sampai dengan 8 tetes urin. Lalu kita jepit dengan menggunakan penjepit tabung reaksi dan kita masukkan ke dalam penanggas air atau air mendidih selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu kita keluarkan tabung dari penanggas air, lalu kita kocok tabung dan kita baca warna yang terbentuk, di mana kadar glukosa minimal yang dapat memberikan hasil positif adalah 100 mg per desiliter. Berikut adalah hasil uji glukosa pada urin dengan menggunakan reagen Benedict. Apabila warnanya tetap biru jernih atau sedikit kehijauan dan agak keruh, maka hasilnya adalah negatif. Apabila terbentuk warna hijau kekuningan dan keruh, hasilnya positif 1. Terbentuk warna kuning keruh positif 2. Terbentuk warna jingga atau lumpur keruh positif 3. Dan terbentuk warna merah keruh adalah positif 4. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan benda keton pada urin. Untuk pemeriksaan benda keton pada urin, kita membutuhkan urin yang segar. Kemudian kita juga membutuhkan 2 reagen, yaitu reagen Rotera dan juga reagen Gerhardt. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan reagen Rotera terlebih dahulu. Pertama-tama, kita masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Lalu kita masukkan 1 gram atau sepucuk pisau dari reagen Rotera ke dalam tabung reaksi. Lalu kita kocok sampai larut. Kemudian pegang tabung reaksi dengan sikap miring. Lalu tambahkan amonium hidroksida pekat atau amonium hidroksida 28%. Dilakukan dengan cara meneteskan atau mengalirkan melalui dinding tabung, sehingga larutan amonium hidroksida yang pekat berada di lapisan atas cairan dalam tabung. Setelah itu kita letakkan tabung dalam posisi tegak dan kita baca hasilnya setelah 3 menit. Berikut adalah hasil pemeriksaan keton pada urin dengan menggunakan reagen Rotera. Hasil positif apabila terdapat cincin ungu pada perbatasan cairan dan negatif apabila terdapat cincin coklat pada perbatasan cairan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan keton pada urin dengan menggunakan reagen Gerhardt. Yang kita butuhkan pertama kali adalah larutan ferriklorida 10%, kemudian pipet, urin, kemudian tabung reaksi dan juga kertas saring. Nah, pertama-tama kita masukkan urin sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu kita teteskan dengan menggunakan larutan ferriklorida 10% sambil kita goyang-goyangkan tabung reaksi. Nah, jika terbentuk presipitat putih atau ferrifosfat pada tabung reaksi, kita saring tabung reaksi dengan menggunakan bantuan dari kertas saring. Nah, kemudian ke dalam filtrat kita tambahkan atau kita teteskan lagi beberapa tetes larutan ferriklorida 10%. Lalu kita interpretasi hasilnya. Berikut adalah hasil pemeriksaan benda keton urin dengan menggunakan bantuan reagen Gerhardt. Hasil positif apabila terbentuk warna merah anggur, sedangkan hasil negatif apabila tidak terbentuk warna merah anggur. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bilirubin urin, di mana dalam keadaan normal urin tidak mengandung bilirubin. Pertama-tama kita akan melakukan percobaan busa dengan cara memasukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita kocok. Urin normal akan timbul busa berwarna putih atau kuning muda.
Sedangkan bila urin mengandung bilirubin, busa yang timbul adalah berwarna kuning. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan bilirubin urin dengan tes oksidasi, yaitu dengan menggunakan percobaan Harrison. Alat dan bahan yang kita butuhkan, pertama adalah larutan BaCl 210%, kemudian reagen Fauchet, kemudian tabung reaksi, urin, pipet, dan juga kertas saring. Pertama-tama kita masukkan urin sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan larutan BaCl 210% sebanyak 5 ml. Lalu kita kocok. Kemudian nanti kita saring dengan menggunakan kertas saring. Kita saring. Setelah kita saring, kemudian kertas saring kita tetesi dengan menggunakan reagen Fauchet. Lalu kita tunggu dan kita lihat. Bila urin mengandung bilirubin, maka akan timbul warna hijau atau biru kehijauan. Sedangkan bila urin tidak mengandung bilirubin, setelah ditetesi oleh reagen Fauchet, kemudian presipitat akan tetap tidak berwarna. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan urobilinogen urin dengan menggunakan cara Wallace Diamond. Pertama yang kita butuhkan di sini adalah reagen Wallace Diamond, tabung reaksi, dan juga urin segar. Pertama-tama kita masukkan 10 ml urin segar ke dalam tabung reaksi. Sebisa mungkin kita masukkan ke dalam 2 tabung reaksi karena takutnya nanti satu dibutuhkan untuk pengenceran. Setelah itu kita tambahkan salah satu tabung reaksi dengan menggunakan 1 ml reagen Wallace Diamond. Kita diamkan selama 3-5 menit, lalu kita baca hasilnya. Untuk pembacaan hasil, kita lihat dengan cara melihat bagian atas dari tabung, kemudian sampai ke bagian dasarnya. Apabila terbentuk warna merah samar-samar, maka percobaan dihentikan. Tetapi apabila warna merah yang terbentuk sangat jelas, sampel urin kita encerkan kembali menjadi 1:10, 1:20, 1:40, dan seterusnya. Terhadap setiap sampel urin yang diencerkan, kita tambahkan 1 ml reagen Wallace Diamond dan kita perhatikan kembali warna yang terbentuk. Untuk penilaian pemeriksaan Wallace Diamond, kita lakukan dengan mencatat pengenceran tertinggi yang masih memperlihatkan warna merah dan pengenceran berikutnya yang tidak lagi memperlihatkan warna merah. Misalnya urobilinogen urin 1/20 positif dan 1/40 negatif. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan urobilin urin dengan menggunakan cara Schlesinger. Pertama, alat dan bahan yang kita perlukan ada larutan Schlesinger, Lugol, tabung reaksi, pipet, urin, dan juga kertas saring serta latar belakang serta kertas yang berwarna hitam sebagai latar belakang untuk melihat ada tidaknya fluoresensi. Pertama-tama kita masukkan urin sebanyak 5 ml urin yang tidak berfluoresensi ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tetesi dengan 2-4 tetes Lugol. Kita biarkan selama 5 menit. Maksud dari penambahan Lugol adalah untuk mengoksidasi urobilinogen menjadi urobilin. Lalu ke dalam tabung reaksi kita tambahkan larutan Schlesinger sebanyak 5 ml. Setelah itu kita saring. Kita saring. Nah, kemudian hasil saringannya ini kita lihat dengan latar belakang kertas berwarna hitam. Perhatikan apakah ada tidaknya fluoresensi hijau yang tampak pada cairan setelah dilakukan penyaringan. Lihat dengan latar belakang gelap dan juga cahaya yang terpantul. Bila tampak fluoresensi, berarti urin mengandung urobilin. Untuk pemeriksaan urobilin urin dengan menggunakan cara Schlesinger, penilaiannya hasilnya positif 1 apabila kadar urobilin urin normal, positif 2 apabila kadar urobilin urin meningkat, dan negatif apabila kadar urobilin urin menurun. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopik urin. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada mikroskop, tabung reaksi, urin, kemudian kaca objek dan juga penutupnya, serta pipet. Pertama-tama kita ambil sampel urin sebanyak 15 cc
Kemudian sampel yang akan kita periksa itu harus dalam keadaan seimbang. Lalu kita masukkan 15 cc urin ke dalam tabung. Kemudian kita sentrifuge tabung selama 5 menit dengan menggunakan bantuan alat sentrifugasi. Selama 5 menit di sentrifuge, kita sentrifuge dengan kecepatan 2000 rpm. Setelah itu, jangan langsung buka alat sentrifugasi, melainkan kita tunggu 5-10 menit. Tujuannya supaya udara di dalam tabung menjadi tenang. Kemudian keluarkan tabung dari sentrifuge, lalu ambil endapan urin dengan cara balik tabung reaksi untuk menuangkan urin secara perlahan-lahan. Tahan selama 3 detik, kemudian akan kita lihat adanya endapan urin sekitar 0,5 cc pada bagian bawah tabung reaksi. Setelah itu kita ambil sedimen urin yang tersisa dengan menggunakan pipet tetes dan taruh di atas kaca objek. Selanjutnya kita tutup dengan menggunakan kaca penutup. Lalu kita lihat di bawah mikroskop dengan diafragma yang ditutup dan kondensor yang diturunkan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pemakatan urin. Untuk pemeriksaan pemakatan urin diperlukan 4 sampel dari urin. Sampel urin yang kita gunakan merupakan sampel urin 24 jam yang terbagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama merupakan urin yang ditampung pada pukul 7 hingga 11 siang. Urin yang pertama ini yang dikeluarkan pada pukul 7 itu pertama dibuang. Baru apabila kencing lagi atau berkemih lagi hingga pukul 11 kita tampung dalam 1 pot urin dan kita berikan pengawet. Kemudian pot urin yang kedua merupakan urin yang ditampung dari pukul 11 siang hingga 3 siang. Kemudian pot urin yang ketiga merupakan urin yang ditampung dari pukul 3 siang hingga 7 malam. Dan pot urin yang terakhir merupakan urin yang ditampung pada pukul 7 malam hingga 7 pagi. Kita harus pastikan agar jangan sampai ada urin yang terbuang atau yang tidak tertampung. Nah, kemudian untuk melakukan tes pemekatan, kita perlu menyiapkan gelas ukur. Ini 100 cc seperti pada gambar ini. Kemudian juga urinometer. Lalu 4 porsi urin yang tadi sudah disiapkan dalam waktu 24 jam. Nah, pertama-tama kita masukkan urin ke dalam gelas ukur. Sebelumnya jangan kita masukkan terlebih dahulu urinometernya, lalu kita periksa, kita ukur volume urinnya dan kita catat. Barulah setelah itu kita lihat suhu tera pada urinometer dan kita juga baca berat jenisnya pada posisi meniskus. Selanjutnya kita masukkan urinometer ke dalam tabung sambil diputar, lalu kita lakukan hal tersebut ke 4 tabung. Apabila 4 pot urin, kemudian apabila isi dari gelas ukurnya ini kurang dari 50 cc, umumnya itu urinometer tidak akan mengambang, melainkan akan ada di dasar tabung. Maka harus kita lakukan pengenceran dengan menggunakan Aquades sebanyak 2 kali lipat agar urinometer tetap dapat mengapung pada gelas ukur. Apabila urin pasien mengandung glukosa dan albumin, maka kita harus melakukan koreksi terhadap berat jenis urin, juga suhu tera alat harus ditambahkan pada berat jenis alat. Berikut adalah hasil pemeriksaan urin dengan menggunakan cara carik celup, di mana caranya itu adalah dengan mengeluarkan strip dari alatnya, kemudian kita celupkan ke dalam urin yang akan kita periksa secara keseluruhan. Kemudian kita tiriskan, bisa juga dikeringkan dengan tisu, dan kita bandingkan warnanya dengan warna yang berada pada tempat strip. Jangan sampai strip mengenai tempat strip tersebut. Apabila sudah didapatkan hasilnya, maka kita dapat membandingkan warna pada tabung strip dengan strip hasil pemeriksaan urin. Kita baca hasilnya sesuai dengan warna yang berada pada tabung strip. Berikut adalah tes kehamilan dengan cara direct atau langsung, di mana alat yang kita butuhkan antara lain adalah urin pagi hari, pengaduk, HCG, kontrol negatif, kontrol positif, serta tempat untuk mengaduk atau kaca objek. Pertama, kita akan meneteskan urin pada kaca objek yang terbagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita meneteskan kontrol negatif pada nomor 2 dan kontrol positif pada nomor 3. Kemudian tambahkan gradien HCG kurang lebih sama pada setiap bulatan pada sampel, dan jangan lupa untuk membersihkan pengaduk setiap berganti nomor. Kemudian kita goyang-goyangkan alas sedikit untuk melihat apakah ada aglutinasi atau penggumpalan atau tidak. Apabila terdapat aglutinasi, maka hasil adalah positif, dan apabila tidak terdapat aglutinasi, maka hasilnya adalah negatif. Hasil yang tertera pada gambar pada bulatan nomor 3 adalah kontrol positif, dan terdapat sedikit aglutinasi halus, maka hasilnya adalah positif. Pada nomor 2 yang merupakan kontrol negatif, tidak terdapat aglutinasi, sehingga hasilnya adalah negatif. Dan pada hasil nomor 1, itu sangat jelas terlihat ada aglutinasi, sehingga hasil pemeriksaan urin pada tes kehamilan ini adalah positif.
Berikut adalah pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan strip, di mana pertama kita harus membuka terlebih dahulu stripnya dan membaca aturan pakai, karena bisa saja setiap merek strip memiliki aturan pakai yang berbeda-beda. Kemudian kita celupkan strip pada urin sampai batas maksimal, lalu kita diamkan selama 1 menit. Apabila hasilnya ada 2 garis, maka hasilnya adalah positif. Namun apabila hanya terdapat 1 garis, maka hasilnya adalah negatif. Harus terdapat 1 garis untuk menunjukkan adanya kontrol dan pemeriksaan tersebut telah berhasil dilakukan.